Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji uji kinerja Universitas Negeri Malang, perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'i. Saya mengajar di SMK Sumber Ilmu Tulangan Sidoarjo, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Bapak Ibu penguji, perkenankan, saya akan melakukan video pembelajaran pada hari ini, yaitu Senin 19 Juli 2021. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, tanggal 19 bulan 7 2021 kita akan belajar kembali pada materi komputer dan jaringan dasar, instalasi software aplikasi. Nah, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kalian yang pertama diberikan ilmu yang bermanfaat, yang kedua diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Tapi adakah yang bisa membantu saya untuk memimpin doa? Ya Pak, saya. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, mudah-mudahan energi positif yang ada di dalam diri kita semakin meningkat dan ilmu yang kalian nanti terima bisa bermanfaat. Anak-anak, untuk selanjutnya Pak Syafi akan absen terlebih dahulu. Silahkan kamu cek di kode barcode yang sudah Pak Syafi siapkan, atau bisa kamu klik link yang ada di media. Nah, ini. Silakan kamu absen terlebih dahulu melalui kode barcode atau dari link yang sudah saya siapkan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ya, yuk silakan di absen. Sudah? Sudah cukup ya? Sudah Pak. Oke. Ya. Saya lihat kalian kok lesu, kok banyak yang ngantuk. Ada apa ini kira-kira? Paisa, kenapa kok oken Paisa? Sakit ah? Enggak Pak. Udah. Coba biar wajahnya terlihat. Nah, kalau Rifah, ini coba di on cam kan? Ya. Nah, oke, saya mulai lagi. Untuk selanjutnya yaitu apersepsi atau materi sebelumnya. Nah, kira-kira ada nggak yang masih ingat dengan materi kemarin? Yo, siapa? Siapa itu? Cina. Apa nih? Itu materi sebelumnya yaitu tentang menginstal driver. Menginstal driver, bagus. Yang lain, apa lagi yang masih ingat? Iya Pak, Ya. menginstal driver printer. Betul sekali. Yuk, yang lain. Apa? Yang satu ayo. Apa? Saya Pak, Apa? menginstal driver VGA. Iya, betul sekali Fatia. 100 jempol 2 untuk Fatia. Memang kemarin kita mempelajari tentang
install driver perangkat keras, meliputi VGA, BIOS, sound, dan lain sebagainya. Untuk hari ini kita akan mempelajari install software aplikasi, lanjutan dari materi kemarin. Baik, apa saja kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui? Nah, menerapkan instalasi software aplikasi. Yang kedua, instalasi software aplikasi. Indikator pencapaiannya: 1. Menjelaskan jenis dan fungsi software aplikasi. Yang kedua, menentukan software aplikasi akan diinstal sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengurutkan langkah-langkah instalasi software aplikasi. Yang keempat, melakukan instalasi software aplikasi sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, membuat laporan software aplikasi. Adapun ketercapaian tujuan pembelajaran yang harus kamu capai: 1. Kamu dapat menjelaskan jenis, fungsi software aplikasi melalui PowerPoint dengan blognya Pak Safi'i dengan cermat. Yang kedua, kamu dapat menentukan software aplikasi yang akan diinstal sesuai kebutuhan melalui metode diskusi dengan tepat. Kamu dapat mengurutkan langkah-langkah instalasi software aplikasi melalui pengamatan video dengan benar. Nanti ada videonya, presentasi. Nanti sangat mengasihkan sekali pembelajaran ini. Lanjut ya, motivasi. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak dengan foto ini? Ini siapa yuk? Saya pernah melihat foto itu. Tuh, pernah dilihat. Nah, siapa sih ayo? Lupa, Pak. Lupa. Ini adalah Bapak Dr. Susilo. Dia adalah konsultan IT. Dulunya dia bergerak dalam bidang komputer. Sekarang mengibarkan sayap bisnisnya melalui travel, kemudian ada laundry dan lain sebagainya. Ini mengawali bisnisnya dari komputer. Kalau kalian bisa memahami materi yang akan saya ajarkan ini tentang aplikasi komputer, nah kalian akan bisa meniru serba terjang dari Pak Susilo. Anak-anak, saya mau cek secerdas apa kamu. Nah, pertanyaan nomor 1, nanti siapa yang bisa jawab langsung jawab aja ya. Pertanyaan nomor 1, bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Apa? Dipotong-potong dulu, Pak. Dipotong-potong dulu. Loh, bisa nggak dipotong-potong? Bisa tak? Ya, jawabannya oke ya. Saya cek dulu jawabannya. Jawabannya, buka kulkasnya dulu, masukkan jerapahnya, tutup kembali. Bisa nggak terserah, pokoknya masukin aja. Pertanyaan berikutnya. Yuk, siapa yang bisa jawab ini? Caranya memasukkan gajah. Ya, tinggal dimasukkan, Pak. Dibuka kulkasnya, dimasukkan gajahnya. Dimasukkan gajahnya, cukup tak? Kulkasnya. Itu jawaban yang salah. Yang benar bagaimana, Pak? Buka kulkasnya, keluarkan dulu jerapahnya. Kan tadi ada jerapahnya. Masukkan gajah dan tutup kembali kulkasnya. Nah, itu jawabannya. Lagi. Ayo. Nih. Ayo. Kira-kira bagaimana? Siapa yang nggak hadir, ayo? Sony ya? Iya, Hadir ya? Hebat sekali. Baik. Anak-anak, untuk sumber belajar pakai barcode yang sudah saya sediakan ini adalah flipbook dari bahan ajar yang sudah saya siapkan untuk kalian. Akan muncul bahan ajar ini. Nah, seperti buku. Geser, ya seperti buku. Atau pakai ini, boleh. Nah, untuk model pembelajaran, Pak Safi akan menggunakan PBL dengan 5 sintak dan metode pembelajarannya menggunakan ceramah, pengamatan video, presentasi. Baik anak-anak, selanjutnya. Oke. Ini ada yang tahu nggak gambar-gambar apa ini? Itu software Office, Photoshop, Linux, dan Windows.
Windows, wah luar biasa, jempol 2. Ya, ini gambar Linux. Untuk itu sistem operasi Linux. Kalau Photoshop, software aplikasi untuk desain, sedangkan Office adalah software aplikasi untuk perkantoran, sedangkan ini adalah sistem operasi Windows. Nah, betul sekali. Selanjutnya anak-anak, ini ada video. Nah, silakan kamu simak. Nanti ada 2 video, nanti kamu simak dua-duanya, ya. Nanti kita diskusi bareng. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang menjanggal dari video itu, silakan ditanyakan, ya. Iya, Pak. Dan install Winamp. Ya, videonya sudah ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau menanggapi dari video kedua instalasi software aplikasi tadi. Pak, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui tidak adanya aplikasi pada komputer? Ya, tahu adanya aplikasi pada komputer, mudah saja. Kita bisa cek di dalam klik start, kemudian start menu, apakah di situ ada. Itu cara ngeceknya. Kalau tidak ada, berarti software itu tidak ada. Itu ya, Kaisa. Ada yang lain? Silakan. Apakah semua komputer itu setelah diinstal sistem operasi membutuhkan software aplikasi? Kalau tidak ada seperti itu, tidak ada software aplikasinya, ya otomatis kamu tidak akan bisa. Kita lanjut. Anak-anak, setelah kamu menyimak video, kemudian diskusi, bertanya, sekarang Bapak bagi kelompok menjadi 3 kelompok, okay. Yang sudah Bapak bagi di Google Classroom, silakan kalian download LKPD yang sudah Bapak sediakan. Kemudian silakan kamu kerjakan per kelompok. Nanti kalau ada pertanyaan atau ketidaktahuan, bisa kamu diskusi lewat WA group. Nanti Bapak jawab di situ. Oke. Nah. Saya berikan sekarang sepenuhnya kepada kelompok 1. Terima kasih. Dari kelompok 1 yaitu tentang install Google Chrome. Seberapa pentingkah fungsi software Chrome? Jawabannya sangat penting karena untuk melakukan selancar di dunia maya. Walaupun Chrome sebelumnya sudah ada internet Explore, namun tidak bisa dipungkiri Chrome merupakan browser yang familiar. Langkah instalasi Office yang pertama ada software Google Chrome. Langkah instalasinya yang pertama, download file penginstalan. Yang kedua, jika diminta, klik jalankan atau simpan. Yang ketiga, jika Anda memilih simpan, klik 2 kali tombol download untuk memulai instalasi. Silakan. Saya dari kelompok 2 mau bertanya, bagaimana cara menginstal Google Chrome?
Bagus sekali pertanyaannya. Ayo dari anggotanya siapa yang mau bantu jawab? Saya akan bantu menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Gimana? Untuk menginstal Chrome ada 2 cara, yaitu offline dan online. Pak, saya mau bertanya, saya dari kelompok 3. Apakah cara install Chrome dengan online? Saya akan membantu menjawab. Itu pada dasarnya install Chrome baik offline dan online itu sama. Bedanya saat proses paket instalasinya saja yang berbeda. Ya, betul sekali. Jadi kelompok 1 ya. Cara install online bagaimana itu sebenarnya sama dengan sistem menginstal Google Chrome offline. Bedanya pada saat proses instalasi yang Google Chrome online itu membutuhkan sinyal atau internet, kalau offline tidak. Seperti itu ya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu Windows. Winamp adalah suatu komputer media buatan Microsoft yang sekarang merupakan suatu runtime. Warna 6. Pada halaman internet connection setting, tentukanlah jenis koneksi internet yang Anda gunakan pada bagian internet connection. Silakan yang mau bertanya. Saya dari kelompok 3 mau bertanya bagaimana cara mengatasi suara musik Winamp tidak bisa berbunyi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk mengatasinya ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa dicek volume sound barangkali masih mute atau 0. Kedua, bisa dicek terlebih dahulu driver soundnya apakah sudah terinstall apa belum. Dan jika cara pertama dan kedua tidak ada masalah, maka kemungkinan pada rusaknya sound card. Terima kasih. Saya mau bertanya, kenapa pada install Winamp kadang suara bassnya itu terlalu besar? Gitu, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Pada software Winamp memang terdapat pengaturan equalizer. Walaupun Winamp itu juga mempunyai kekurangan, tapi dari segi keunggulan juga dia lebih unggul dari software player yang lain. Itu ya. Bagaimana kelompok 3 dan kelompok 1? Dari pertanyaan dan jawaban dari kelompok 2 tadi. Baik, saya mulai presentasi. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang instalasi WinZip. Next. Keberadaan WinZip untuk perangkat keras komputer. Aplikasi WinZip banyak digunakan oleh pengguna komputer untuk mengompres file atau folder, sehingga ukuran file akan menjadi lebih kecil tanpa mengurangi kualitas file. Next. Untuk langkah instalasi Office, yaitu yang pertama, masukkan disk Office 2010 ke drive. Yang kedua, saat diminta, masukkan kunci produk. Yang ketiga, baca dan terima syarat lisensi perangkat lunak Microsoft, lalu klik lanjutkan. Yang terakhir, ikuti perintah, dan setelah mengikuti petunjuk di layar, dan WinZip akan terbuka begitu proses instalasi selesai. Fungsinya untuk mengompres file atau folder. Ya, terima kasih. Mungkin dari kelompok 1 dan 2 ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya dari kelompok 1 mau bertanya. Apakah fungsi dari WinZip Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mungkin sudah tertera di atas. Jawabannya yaitu fungsinya untuk kompres file.
Ya, ini ya fungsi WinZip itu kan untuk kompres file. Kompres file yang bagaimana? Jika kita mau mengirimkan file yang sangat besar kepada seseorang, kemudian file itu tidak bisa tertampung pada HP atau komputer atau laptop si penerima, maka langkah kita adalah mengkompres file tersebut agar file yang kita kirim itu ukurannya lebih kecil. Itu ya fungsi dari WinZip. Silakan kelompok 3 untuk membuka diskusi atau tanya jawab lagi. Ya, mungkin dari kelompok 1 atau 2 ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya dari kelompok 2 mau bertanya, apakah cara penginstalan WinZip dan WinRAR itu sama? Baik, saya akan menjawab. Penginstalan sebenarnya sama dan fungsinya pun sama. Oke, saya bantu jawab ya, penguatan jawaban. Untuk WinZip dan WinRAR itu sebenarnya mempunyai fungsi yang sama, yaitu kompres file. Tapi dua software ini cuman berbeda provider, si pembuatnya beda. Jadi intinya adalah software itu keduanya sama dan sama-sama juga bisa mengkompres file dan sama-sama tangguhnya dan sampai sekarang pun masih dipergunakan. Itu ya, luar biasa untuk kelompok 3. Barangkali ada yang tanyakan lagi dari kelompok lain? Untuk kelompok 3. Ya, anak-anak, setelah kita berdiskusi panjang lebar tentang instalasi software aplikasi, anak-anak, bisakah saya dibantu? Barangkali ada kalian yang bisa menayangkan atau share program aplikasi apa saja yang ada di laptop kalian? Satu saja dari kalian. Apa yang? Saya. Ya, silakan. Kelompok mana ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 1, Pak. 1. Sip. Coba di-share program aplikasi apa aja yang sudah diinstal. Di sini ada Photoshop, Pak. Ada Exam Browser, ada Winbox, ada Google Chrome, Opera Browser, Recycle Bin, dan lain-lain, Pak. Banyak sih. Ya, luar biasa, kelompok 1 sudah menginstal banyak sekali software aplikasi. Inilah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau kita menjadi siswa, maka kita butuh yang namanya program Microsoft Office. Kita juga butuh antivirus. Kita juga butuh CorelDRAW untuk mendesain, Photoshop juga untuk mengedit foto dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Mbak Yani, silakan di stop. Baik, Pak. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi tidak kira-kira? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Tanya apa? Apa ada perbedaan antara driver dan software aplikasi, Pak? Perbedaannya ada. Kalau driver itu menjembatani antara perangkat keras dengan si user. Jadi kalau user mau berinteraksi dengan komputer atau perangkat keras, itu harus lewat perangkat lunak dulu atau driver. Contoh kemarin saya tunjukkan, kita mau nyetak kertas, maka kita harus butuh yang namanya driver printer. Tanpa adanya driver printer, maka kita tidak bisa mencetak kertas itu. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, software aplikasi. Kalau kita mau ngetik, mau nyetak, terus yang dicetak apa? Nah, yang dicetak apa? Itu fungsi dari kita mempunyai software aplikasi Microsoft Word. Jadi bedanya apa? Satu untuk driver
itu jembatan antara user dengan perangkat keras. Kalau software aplikasi itu bagaimana user itu menggunakan laptop sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu ya, Sony. Tidak ada. Baik, untuk selanjutnya evaluasi. Kalian bisa mengerjakan soal evaluasi ini sebanyak 5 soal objektif. Bisa kamu pakai barcode atau klik link yang ada di bawah ini. Silakan dikerjakan 5 menit cukup ya? Ya Pak. Ya. Cukup. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Sudah belum? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Silakan. Sudah saya share di WA grup kalian. Saya share nilai kalian. Saya bacakan ya. Akhil atau Asim Dul Hilmi, panggilannya Akhil. Nilainya 100. Tepuk tangan untuk Akhil. Rif'an Nabila 100. Dwi Arum Cahyani 100. Nisrina 100. Fatia 80. Jangan berkecil hati Fatia ya. Barangkali nanti di pertemuan selanjutnya kamu dapat 100. Tidak apa-apa. Berikutnya Faisha 100. Alhamdulillah. Anak banyak yang nilainya 100. Bapak harap kalian bisa semakin semangat belajar lagi. Luar biasa kalian. Anak-anak, untuk mengakhiri pada pembelajaran kali ini, sebagai kesimpulan, bisakah Bapak dibantu untuk menyimpulkan pertemuan hari ini? Kira-kira apa kesimpulannya? Iya Pak, saya. Ya. Pada kesimpulan hari ini, pertemuan hari ini, yaitu software aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan user untuk menjalankan semua kebutuhannya. Seperti itu Pak. Ya, betul sekali. Memang kesimpulan untuk materi hari ini adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, bahwa kalian bisa mengetahui jenis dan fungsi software aplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa memilih software aplikasi apa aja yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang ketiga, bagaimana cara menginstalnya, prakteknya, itu juga kalian harus kuasai. Itu 3 kesimpulan pada materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap materi yang sudah Bapak sampaikan. Anak-anak, untuk selanjutnya program tidak lanjut. Program tidak lanjut, program pada pertemuan berikutnya. Pada hari ini kita pada install software aplikasi ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan atau belajar tentang perawatan perangkat keras. Nah, perangkat keras itu juga harus dirawat. Bagaimana cara merawatnya biar awet, biar performanya atau maksimal, dan penggunaannya juga bisa optimal. Itu bagaimana caranya, apakah dikasih ini, dikasih itu, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Anak-anak, untuk selanjutnya yaitu berdoa. Silakan, barangkali ada yang mau memimpin doa sekaligus sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini. Silakan, barangkali ada yang bisa membantu saya. Saya, Pak. Ya. Mari membaca doa kafaratul masjid bersama. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua, sehat selalu dan jaga kesehatan, dan Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.